Oke, kali ini kita akan bikin Excel challenge di mana kita bisa bikin dashboard yang sederhana seperti ini yang kita sebut sebagai waffle chart. Jadi kalau di cell progress kita ganti menjadi 50%, waffle chart akan berubah secara otomatis, oke? Kita ganti menjadi 100% dan chartnya akan berubah secara otomatis. Let's go. Yang pertama, kita perlu bikin table 10 kali 10, teman-teman, untuk bikin angka persentase dari 1 sampai 100 sebagai basis dari waffle chartnya. Jadi untuk ini kita bisa menggunakan sebuah fungsi yang keren banget yang ada di Excel 365, yaitu sequence. Sequence akan bertanya, mau bikin berapa row nih? Oke, bikin 10, oke. Berapa kolom? 10 juga. Startnya dari angka berapa? Kita mau dari angka 1, oke. Dan stepnya, incrementnya 1, kedua, ketiga, all the way sampai ke 100, kita mau 1 juga. Dan ini kalau kita enter, dia akan menghasilkan angka 1 sampai 100 di 10 kolom dan di 10 baris, oke. Tapi kita mau dalam bentuk persentase, jadi kita harus bagi rumus ini. Oke, harus kita bagi dengan 100 dan enter. Dan sekarang kita akan dapetin 0,01, 0,02 dan seterusnya. Sisanya kita tinggal press Ctrl A untuk meng-highlight, kemudian press Ctrl 1 untuk masuk ke format cell dan kita ganti formatnya menjadi persentase. Oke, percentage, zero decimal place. Kemudian kita klik OK dan sekarang kita akan dapetin persentasenya. Kita bisa buat fontnya menjadi lebih kecil supaya bisa lebih terlihat. Oke, so that's the first time. Yang kedua, kita mau membuat seperti logical statement if function. Jadi kalau misalnya satu ini lebih kecil dari angka progres di sini, misalnya kita tulis 50%, kita mau menandakan dengan sesuatu. Oke, dan tanda ini kalau true kita mau dot dengan ada warna di dalamnya. Dan simbol ini kita bisa buat dengan menggunakan fungsi yang namanya unichar. Oke, saya akan menggunakan unichar atau unichar dari kata karakter. Dan teman-teman bisa coba, angkanya adalah 9679. Oke, dia akan menghasilkan simbol berupa titik dengan warna hitam. Oke, dan kalau saya copy ke bawah, kita akan menghasilkan simbol yang satu lagi yang nggak ada isinya. Oke, jadi ini adalah dua hal contrasting yang bisa kita pakai. Jadi kalau benar di bawah 50%, kita mau warnanya atau bentuk simbolnya adalah yang pertama. Kemudian sisanya, oke, itu karena belum selesai progresnya, kita mau simbol yang kedua. Oke, nah, jadi kita bisa sekarang double klik di formula ini dan tulis if, oke, if logical functionnya apa nih? Kalau hasil dari sequence itu lebih kecil atau sama dengan dari 50%, jangan lupa kita kunci dengan F4, oke, dengan F4 atau function F4. Kita, teman-teman, mau menghasilkan simbol yaitu unichar, oke. Dan kita tulis 9679. Dan kalau enggak, kalau false, kalau enggak di bawah atau sama dengan 50%, kita mau unichar kemudian 9675. Oke, kurung tutup, enter, there we go. Kita dapetin sekarang bukan berupa persentase tapi berupa simbol. Oke, sekedar formatting kita bisa klik rata tengah, oke. Kemudian kita bisa bikin buat lebih besar dan bahkan kita bisa ganti warnanya karena simbol ini sebetulnya adalah sebuah font. Jadi kita bisa ganti warnanya, misalnya warna biru seperti ini. Oke, bahkan bisa kita bold. Oke, dan kita bisa tambahkan border di sini. Kemudian pilih or border. Oke, bahkan bordernya kita bisa ganti juga menjadi warna biru, teman-teman. Kita press Ctrl 1. Kemudian saya akan pergi ke border dan saya klik yang agak tebal. Warnanya kita ganti supaya serupa, oke. Kemudian kita pilih outline, kita pilih inside, kita klik OK. Dan sekarang tampilannya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau menampilkan ini ke dalam sebuah dashboard. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah dashboard yang saya buat. Oke, kita akan tulis misalnya progress. Oke. Dan di sini misalnya kita buat 50% dan kita mau sel ini C2 menjadi sumber
interactivity-nya. Jadi yang akan kita lakukan, kita akan pergi ke worksheet sebelumnya, dan di sini bukan sekedar 50%, tapi kita akan nge-link ini ya, tanda sama dengan, dan ke dashboard, dan kita link ke sel yang ini. Oke. Jadi sekarang kita mengaturnya dari sini. Jadi kalau kita buat 60%, oke, sel di sebelah akan berubah menjadi 60%, dan chart ini juga akan berubah menjadi 60%. Oke. Nah, triknya adalah gimana cara memindahkan atau mengcopy chart ini ke chart sebelah. Oke, dan dia menjadi interaktif dan dinamis. Kita akan menggunakan fitur kamera, teman-teman. Oke. Jadi pertama saya akan blok dulu ini semua, kemudian kita copy ya, kita copy. Dan kita akan klik kamera di sini, oke, klik kamera di sini. Kemudian kita akan pergi ke dashboard dan kita tentukan lokasinya, misalnya seperti ini. Oke, dan dia akan menghasilkan data yang dinamis, oke. Jadi kalau saya ganti ini menjadi 75%, oke, dia akan berubah menjadi 75%. Kalau ini kita ganti menjadi 100%, dan dia akan berubah menjadi 100%. Kalau teman-teman nggak punya tombol kamera, karena kamera emang nggak ada di ribbon, teman-teman harus pergi ke sini ya, harus pergi ke Customize Quick Access Toolbar, kemudian pilih More Commands, dan teman-teman di sini teman-teman pilih yang namanya All Commands, dan pilih kamera. Dia akan nge-list banyak banget formatnya kayak gini, oke. Jadi klik di mana aja dan press C, karena kita mau dia langsung pergi ke huruf C. Dan kita tinggal scroll down sedikit, ada kamera di sini. Teman-teman tinggal tambahin klik add, kemudian kamera akan muncul di kotak yang sebelah kanan, dan teman-teman klik OK. Oke. Dan selanjutnya kita akan atur sedikit formatnya. Oke, saya akan pergi ke picture effects, kemudian kita bisa misalnya buat 3D rotation. Oke, kita pilih yang seperti ini, teman-teman. Oke, dan teman-teman lihat di sini sudah ada depth-nya, oke. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ke 3D rotation dan pergi ke bagian paling bawah, rotation option, oke, di bagian depth di sini ada 50, teman-teman bisa atur misalnya mau 100 gitu ya, supaya lebih tebal, atau mungkin 40, oke, seperti ini. Oke, jadi ada effects ya teman-teman ya, ada effects seolah-olah ini adalah sebuah dashboard atau sebuah papan yang punya ketebalan, oke. Bahkan warna ketebalan ini bisa kita ganti juga. Jadi kita akan lagi-lagi pergi ke picture effects, kita pergi ke 3D rotation, dan kita klik 3D rotation option. Di bagian depth yang tadi kita ganti, kita bisa ganti warnanya. Misalnya kita mau bikin warna yang agak sedikit agak biru muda gitu ya, oke. Dan kita bisa menghasilkan seperti ini sekarang, oke. That's it, teman-teman. Dicobain, and see you in the next video.